Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Angelia dengan NPM 201001 1211 kelas M2A. Dosen pengampu Helmawati SEMSI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar makroekonomi. Yang pertama tentang pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran atau penganggur. Dari pengangguran ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang keempat, yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Jenis yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Jadi pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal ia telah berusaha secara maksimal untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak juga dapat. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena satu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim yaitu pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Yang keempat, setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah penganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Beberapa kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal pertimbangan utama. Pertimbangan pertama yaitu untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Pertimbangan kedua untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pertimbangan ketiga, memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Yang kedua, tujuannya bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Yang kedua, inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perkembangan pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula.
sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya ini adalah inflasi yang terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Nah, hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan untuk bahan mentah yang diproduksi di dalam negeri. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Nah, inflasi sederhana. Secara rata-rata, di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Hyperinflasi. Hyperinflasi ini adalah suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Efek dari inflasi. Nah, inflasi ini pun punya efek, diantaranya yaitu yang pertama, inflasi dan perkembangan ekonomi. Nah, inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Nah, sebagai akibatnya, lebih banyaklah pengangguran yang akan terwujud. Yang kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Nah, simpanan di bank misalnya, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah diantaranya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bentuk perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, adanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.
Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dari pihak lainnya, menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan kenaikan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Nah, kita lihat dari kebijakan segi penawarannya. Dari kebijakan segi penawaran, ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga lebih baik, lebih murah, atau dengan mutu yang lebih baik. Nah, bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, pengembangan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan pengurangan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Nah, dari kebijakan pemerintah tersebut, kita dapat mengatasi masalah inflasi yang penganggurannya. Dari yang kedua ini untuk mengatasi pengangguran dan untuk mengatasi inflasi. Nah, dari ini kita mendorong lebih banyak investasi dan mengembangkan infrastruktur, meningkatnya efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangkan pajak pengusaha individu. Nah, untuk inflasinya, langkah-langkah mengurangi biaya yang menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah. Nah, ini harus melakukan penetapan harganya. Jika tidak, dia akan menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Nah, dari sini kita tahu kebijakan pemerintah dapat mengatasi inflasi dan penganggurannya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Oke, saya Ratih Jiliasari dengan NPM 016 kelas M2A mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.